hadir di tengah-tengah kami. Kami mau mendengarkan sebagian dari nasihat firman-Mu Bapa, biar setiap kami mengalami perubahan hidup menjadi saksi Kristus yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada titipan pengumuman. Jadi biasanya setiap tahun Pak Andrew itu memberi laporan kepada jemaat yang mengembalikan persepuluhannya. Jadi bulan Januari kalau kosong juga dilaporkan kosong gitu ya. Nah, beberapa minggu ini persepuluhan itu ada yang masuk lewat kris OCBC maupun BCA. Dan kalau masuk lewat scan kris itu tidak ada datanya Bapak Ibu Saudara. Jadi mulai sekarang kalau persepuluhan transfer saja atau pakai amplop. Dan yang sudah terlanjur memakai scan kris itu bisa WA Pak Andrew, kasih tahu supaya datanya tidak salah, ya. Itu aja. Apa kabar jemaat MDC? Masih staminanya masih oke? Mantap. Hari-hari ini kan suasana atau berita-berita itu banyak yang nggak bagus. Tahun 2025 kita harus begini. Ada yang tahu itu? Siapin uang cash, apalagi jangan nyicil ini, jangan buka usaha ini, membingungkan Bapak Ibu Saudara ya. Yang nggak punya uang seperti saya juga bingung kalau baca-baca berita seperti itu. Tetapi pagi hari ini kita mau dengar nasihat firman Tuhan. Saya diberi tema hardship. Tema besarnya wondership. Jadi kita diubahkan melalui kesulitan. Kita baca dulu dari 1 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Bapak Ibu Saudara, penderitaan, kesulitan, masalah tidak perlu diundang, terus datang sendiri. Dan seringkali kita itu tanya, nggak tahu tanya sama alam, sama rumput yang bergoyang, atau tanya sama Tuhan, kenapa semuanya ini kok diizinkan terjadi dalam hidupku? Kenapa ya kok aku yang alami, bukan Dia? Kenapa ya Tuhan kok tidak menyingkirkan penderitaanku? Dan masih banyak lagi pertanyaan yang seringkali kita ajukan dan tidak semua mendapat jawabannya. Hidup ini lebih banyak pertanyaan daripada jawabannya. Dan kalaupun kita mendapatkan jawabannya, jawaban itu tidak akan memberikan penghiburan. Karena yang memberikan penghiburan yang sejati itu hanya Tuhan Yesus. Dan sebelum kita lanjut berbicara tentang hal ini, saya mau kasih tahu bahwa penderitaan, kesulitan, masalah yang kita hadapi itu bukan dari Tuhan dan bukan atas seizin Tuhan. Dunia ini sudah jatuh, sudah rusak, sudah tidak sempurna, sehingga tanpa seizin Tuhan pun kita akan mengalami semuanya itu. Cuaca sudah tidak sempurna, musim, alam, ekonomi, badan kita, hubungan kita, tidak ada yang sempurna. Semuanya sudah rusak dan tidak ada seorang pun yang kebal terhadap penderitaan atau masalah atau kesulitan. Saudara anak Tuhan, maupun belum maupun bukan, tetap kesulitan itu akan datang.
Dan misalnya kalau anak-anak itu sudah aman, tidak ada masalah, masalahnya ada di keuangan. Duit sekarang cepat lunturnya. Pagi warnanya merah, nanti siang warnanya biru, malam sudah abu-abu. Pernah ngalami kayak gitu? Kalau saudara tidak ada masalah dengan keuangan, tidak ada masalah dengan anak-anak, semuanya aman, masalahnya suami lupa jalan pulang. Jangan ada di sini VMM masih lupa jalan pulang. Dan saat kita mengalami penderitaan, masalah, kesulitan, respon kita itu penting. Apakah respon kita itu cari-cari kambing hitam, cari-cari siapa, apa yang bisa disalahkan? Satu kali kita menyalahkan cuaca. Sekarang cuaca agak lain. Yang dijemur baju, yang kering dompet. Ada yang seperti itu ngalami? Ada banyak orang menyalahkan cuaca. Ada juga yang nyalahin Tuhan. Ini jauh lebih banyak nyalahin Tuhan. Ada yang kepahitan, kecewa, menjauhi komunitas di gereja. Dan apakah kalau kita lakukan yang tadi itu, respon-respon yang seperti itu, apakah penderitaan dan masalah kita akan hilang? Pasti tidak. Justru akan tidak selesai-selesai, akan sambung, menyambung terus, makin parah. Jadi iblis, kita harus tahu pribadi iblis. Iblis itu ingin kita frustasi. Iblis ingin kita menjauh dari Tuhan. Iblis ingin kita itu meragukan firman Tuhan. Ini banyak sekali yang dulunya anak-anak Tuhan bersemangat mulai meragukan firman Tuhan dan akhirnya menjadi agnostik, lama-lama menjadi ateis. Dan saya tahu kita semua di sini punya masalah. Saya dulu waktu kesan di Malang, Bapak Ibu Saudara ya, teman-teman tuh selalu ngomong gini, di kesan kita ini cuma jijing-jing yang gak ada masalah. Haleluya. Tampaknya begitu. Orang gak ada yang tahu. Beneran, selalu saya dicap seperti itu. Padahal semua punya masalah. Kalau gak punya masalah mati dong, ya gak? Dan ada juga masalahnya tuh sama terus, bertahun-tahun itu terus, gak selesai-selesai. Dan kalau kita sampai mundur dari pelayanan, menjauhin komunitas, diundang VMM gak mau, diundang kesang gak mau, diundang shine ado gawe. Dan semoga hari ini Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, saudara bisa mendapatkan insight, rema dari firman Tuhan, supaya kita itu tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan seperti yang kemarin-kemarin. Kita fokus sama firman Tuhan pagi hari ini dan pulang dipraktekkan. Jangan cuma amin, setuju, benar, sampai rumah tidak dipraktekkan. Mendapatkan penderitaan, kesulitan, masalah, itu tidak enak. Ada yang merasa enak dan mengharap begitu? Tentu tidak. Kalau tadi dibilang di 1 Petrus 1 ayat 6, masalah penderitaan itu semua mendatangkan duka cita. Dan kalau sudah tidak enak, duka cita, kemudian respon kita salah, nah berarti kita rugi double. Benar? Ruginya double Bapak Ibu Saudara. Jadi daripada kita itu ruginya berlipat-lipat, ayo kita ubah kesulitan masalah yang kita hadapi sekarang ini menjadi keuntungan untuk kita. Setuju? Penderitaan yang kita alami menjadi bermanfaat untuk kita. Semua kita pasti kepengen untung kan? Ada di sini yang pengennya rugi terus. Misalnya usaha sepi. Kalau respon kita waktu usaha kita sepi, nambah jam kerja. Yang dikurangi apa kalau sudah nambah jam kerja? Masuk akal. Kalau orang mengalami kesulitan keuangan, nambah jam kerja, itu masuk akal. Tetapi yang dikorbankan adalah jam-jam dia berhubungan dengan Tuhan, jam-jam dia beribadah, dan akhirnya malah timbul stres, ada masalah kesehatan, anak tidak terurus dengan baik. Dan apa yang kita alami kemudian?
bukan damai sejahtera, bukan sukacita, bukan relasi yang baik, tetapi malah ruginya jadi double. Yang awalnya satu masalah usaha sepi, jadi ada sambungannya. Yang anak-anak nggak keurus, suami istri ribut terus. Jadi kalau kita sekarang mau untung dari apa yang kita hadapi sekarang, masalah-masalah yang kita hadapi, maka kita harus berani mempercayai firman Tuhan. Dan masalah Bapak Ibu Saudara, itu seringkali itu gara-gara kita loh. Jangan kita mudah menyalahkan iblis. Apa-apa iblis, apa-apa iblis. Kadang-kadang masalah itu datangnya dari kita. Kan kita punya kehendak bebas. Kita bisa memilih, salah milih, kemudian salah ambil keputusan. Itu kan bikin masalah. Kemudian tidak punya hikmat, tidak tanya Tuhan dulu, kita hanya pakai logika. Kemudian kita terburu-buru. Jadi banyak sekali sebetulnya masalah itu gara-gara kita. Kita harus sadar dulu, koreksi diri gara-gara kita. Dan apalagi sekarang Bapak Ibu Saudara, ini pernah dikhotbahkan menjadi satu tema. Ingat nggak? Banyak orang kena FOMO. Ada yang ingat? Fear of missing out. Apa itu FOMO? FOMO itu takut ketinggalan tren. Intinya seperti itu ya. Jadi takut ketinggalan info. Dan karena pengen ikut tren, terus kepengen ikut tren, income-nya tidak mendukung. Timbul masalah baru, pinjol, apa-apa kredit, dan ada info, ada restoran baru, langsung FOMO, supaya cepat-cepat kita bisa posting di Instagram. Antriannya banyak. Kemudian, cafe baru buka, langsung antri semua bawa tas kuning, benar? Jadi kita tuh seringkali FOMO, dan itu membuat masalah loh dalam hidup kita. Ada lagi yang baru namanya FOPO, Fear of People Opinion. Kalau sudah temannya ngomong, aduh HP-mu, kayaknya aku kenal kamu dari dulu gak ganti-ganti, langsung insecure. Celanamu udah bolong-bolong, kok gitu terus gak beli-beli yang baru. Kita ngomongnya apa? Emang sengaja aku bolongin. Tapi dari pendapat orang kita bisa insecure loh. Kita bisa insecure dan akhirnya apa? Kita itu bisa kena mental. Kan banyak tuh mental illness. Kita ada kecemasan. Kita takut tidak diterima oleh teman-teman atau lingkungan kita. Jadi ini semua kesalahan. Ada satu lagi, tidak mencukupkan diri. Ada banyak orang Kristen salah Bapak Ibu Saudara ya, antara beriman dengan mencukupkan diri. Kalau mencukupkan diri itu maksudnya kita punya banyak pun kita hidup secukupnya. Itu mencukupkan diri. Tetapi kalau beriman itu kita harus tahu ini kehendak Tuhan atau bukan. Kalaupun kita sudah tahu ini kehendak Tuhan, kita tanya lagi, bagaimana caranya Tuhan? Contohnya Elia. Sudah pernah dengar ceritanya Elia kan? Tuhan itu punya kehendak untuk memelihara Elia pada saat Israel mengalami musim kelaparan. Dan Elia tidak sembarangan mencari sungai. Elia tahu Tuhannya pasti pelihara dia. Tetapi bagaimana caranya? Aku harus kemana Tuhan? Itu penting. Kalau Elia pergi ke sungai Yordan, mati dia di sana. Karena burung gagaknya disuruh Tuhan ke sungai Kerit. Jadi itu beriman, itu perlu tanya Tuhan dulu bagaimana caranya. Dan pernah terjadi di jemaat kita, beberapa orang jadi saksi pernah tahu masalah ini. Satu kali ada anak mau masuk sekolah SD kelas 1 ya, dan SPP-nya cukup mahal buat dia terutama, karena dia ekonominya tidak stabil, kemudian masih di bawah UMR, istrinya kerja tapi tidak tentu juga hasilnya. Dan kami sudah menasehati untuk dibatalkan saja, karena mumpung uang masuknya itu masih DP.
Dan kakaknya si anak ini ditanggung oleh kakak saya, uang masuk sekolahnya, SPP-nya gitu. Saya baru tahu kemudian ternyata uang yang harusnya untuk uang pembangunan atau apa ya kalau masuk sekolah itu ternyata diambil sama dia, tidak diserahkan semua ke sekolah untuk DP adiknya. Waktu saya nasehatin, janganlah SPP-nya terlalu mahal, nanti setiap tahun tuh SPP kan akan naik terus, entah 10.000, 25.000 setiap tahun pasti naik. Tapi dia tidak mau. Dia mau beriman. Saya susah Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah orang mau beriman, nanti saya halang-halangi, ya nggak benar juga kan? Ya sudah saya biarkan. Dan saya baru tahu waktu anaknya mau naik ke kelas 3, apa yang terjadi? Dia tidak pernah membayar SPP, hanya 1 atau 2 kali saja. Jadi itu utang numpuk, dan kepala sekolahnya bilang gini, gereja nggak nolong, gerejamu nggak nolong. Saudara mau nolong orang seperti ini? Kalau saya nggak mau. Gereja kok mau dilibat-libatkan? Ini terjadi. Beberapa teman masih ingat pasti. Jadi kesusahan, kesulitan itu dialami karena keputusan kita yang salah. Kita tidak mencukupkan diri dengan yang ada. Dan ada masalah penderitaan yang datangnya itu tiba-tiba, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa prediksi. Itu ada di Pengkhotbah 9 ayat 12. Itu kalau kita baca di dalam bahasa Inggris, you never know when hard times will come. Pengkhotbah 9 ayat 12. Like fish in a net or birds in a snare, people are often trapped by some disaster that suddenly falls on them. Tiba-tiba datang, tidak bisa diprediksi, itu bisa terjadi. Tapi kebanyakan itu adalah kesalahan kita sendiri. Ngaku atau enggak, mau ngaku mau enggak, pasti begitu. Nah yang tiba-tiba itu contohnya itu misalnya COVID tahun 2020. Siapa yang menduga akan masuk ke Indonesia? Kita pikir biasanya kan hanya kalau di negara A ya udah di negara A aja. Tapi kita semua tidak akan menduga, tidak akan menyangka kalau itu akan menjadi wabah seluruh dunia. Ada banyak orang mengalami kesulitan, miskin, di PHK dengan tiba-tiba. Hanya beberapa bidang saja yang semakin naik. Suplemen, orang yang jual peti mati, nah itu naik terus, tambah kaya. Benar. Jadi kalau buka usaha yang macam-macam untuk orang hidup dan untuk orang mati, Bapak Ibu Saudara, semua keadaan bisa jalan. Dan ada juga orang yang merespon satu masalah atau kesulitan itu gini, mereka tidak punya fighting spirit, cepat berhenti, cepat menyerah. Saya pernah kenal ya, ada satu pria ditolak oleh satu wanita, langsung dia memutuskan tidak menikah. Benar loh, tidak punya fighting spirit. Tapi saya pernah juga sama Yeni waktu itu nongkrong di kafe, saya dikenalkan sama sepasang, dan mereka cerita bagaimana mereka menikah. Yang laki saudara nembak istrinya, mantan istrinya 6 kali atau 7 kali 6 kali ditolak terus. Dan dia ngomong, kalau 1 kali lagi ini yang ke-7 aku mau nembak lagi. Kalau sudah ditolak ya sudah, kita nggak mau teman-temanan. Dia bilang nggak mau, kakak adik kita nggak kenal aja. Akhirnya dia nembak lagi dan diterima. Dia menikah 7 kali, Bapak Ibu Saudara. Itu mukanya laki itu kayak apa coba? Punya fighting spirit. Tapi saya cerita ini untuk yang masih jomblo, masih single. Saya tidak menyuruh kalian ikut ini. Ini hanya kesaksian yang saya temui. Kalian ikut firman Tuhan, bukan ikut kisahnya orang ini ya. Jadi kita sepakat bahwa kalau kita merespon yang salah, kita akan ruginya double. Dan kita harus mendapatkan manfaatnya. Buat Tuhan terlalu mudah untuk menyingkirkan kesusahan kita, itu terlalu mudah. Dan entah kita itu menderita karena kesalahan kita, karena tipu daya iblis, apapun itu, kita anak-anak Allah. Kita anak-anak Allah. Tuhan akan pakai semua situasi itu untuk tujuannya. Dan kita akan lihat apa tujuan Tuhan waktu kita mengalami masalah dan kesulitan, penderitaan yang tidak putus-putusnya. Kita jadi tahu siapa diri kita.
Kalau semuanya lancar, Bapak Ibu Saudara, semuanya oke. Waduh, kita kayak ahli Taurat, orang Farisi ke gereja dan melihat orang yang menderita, kurang doa. Ada orang yang menderita kan, kurang beriman. Kita merasa kita dikasih Tuhan, kita merasa kita dekat dengan Tuhan. Tapi begitu masalah datang, langsung lesu. Beda waktu datangnya, agak bungkuk sedikit. Dan kalau orang sudah mendapatkan masalah, akhirnya dia tahu sebetulnya sikap saya ini terhadap Tuhan ini bagaimana. Apakah kita benar-benar menjadikan Yesus itu Tuhan, Juru Selamat, Raja yang berdaulat atas hidup kita, atau kita menjadikan Yesus sebagai dewa uang? Kalau keinginan kita tidak dituruti, semuanya kita batalkan. Gak mau inilah, gak mau datang ibadah, semuanya. Jadi ada banyak orang kerohaniannya itu seperti duitnya kenceng, ke gerejanya kenceng. Duitnya anjlok, nggak lagi ke gereja. Jadi seperti itulah kondisi kita. Supaya kita ini lihat, jangan kita mudah menghakimi orang waktu orang mendapatkan masalah, tetapi kita bisa melihat diri kita waktu kita dapat masalah. Bagaimana kita terhadap Tuhan? Apakah kita kecewa? Apakah kita muntaber? Tahu muntaber? Mundur tanpa berita. Dan waktu menyembah Tuhan, waktu kita belum mendapat masalah, mungkin lompatnya paling tinggi, getar-getarnya paling kenceng. Begitu dapat masalah, udah. Apakah kita bisa tetap seperti itu? Ada banyak orang waktu menderita, waktu kesusahan, mereka itu langsung menarik diri dari Tuhan. Enggak Tuhan-Tuhanan. Berarti waktu dia datang ke gereja beribadah, mungkin waktu DK ikut dipimpin untuk mengundang Yesus sebagai Tuhannya, ternyata bukan jadi Tuhannya, jadi dewa uang. Yang kedua, Tuhan mau melalui masalah dan penderitaan kita, Tuhan itu mau kalau ada yang salah dalam hidup kita, atau kita sudah menyimpang dari kebenaran, atau ada keserakahan dalam hidup kita, kalau itu diterusin, kita akan semakin hancur. Ya, Tuhan mau kasih tahu lewat masalah, apakah kita menyimpang, apakah kita salah, apakah kita serakah melalui masalah kita. Pada saat tahu kaki tiba-tiba bengkak, linu semua, baru sadar asam urat tinggi, berarti harus menjaga pola makan, pola hidup, ya kan? Anak menjadi remaja, kemudian tidak mau lagi ibadah. Ini banyak yang komplain orang tua. Langsung baru sadar, selama ini dia tidak pernah berkomunikasi mengajar firman Tuhan sama anaknya, anaknya hanya dimasukkan ke sekolah minggu, dan Senin sampai Minggu lagi, Senin sampai Sabtu, orang tua tidak pernah membicarakan firman Tuhan di rumah. Orang tua baru sadar ternyata belum menjadi contoh buat anak-anaknya. Kalau kita mengalami ditipu orang, mungkin investasi bodong, ya, diberi bunga yang menarik, bunga yang tinggi, baru sadar kita, ternyata aku serakah ya. Saya pernah ya, tahun 2009 atau 2010, kami masih buka usaha. Kan biasa ada orang datang nongkrong, ngobrol, dan orang ini menawari Pak Andrew gitu loh, trading emas. Sebetulnya saya itu sudah ngomong sama suami saya, jangan salah-salah lu ya, kalau mau nyoba sedikit aja, gitu kan? Ya, dia setuju. Kemudian, bener, dapat, tambah gede kan? Otomatis investnya. Berani ajak teman. Nah, yang ajak tidak bermaksud menipu, dia juga tertipu. Satu kali mau IPO nih, mau IPO. Kita coba lihat websitenya, udah hilang. Hilang semua sudah. Bukan kami saja yang rugi, teman-teman juga rugi, dan itu tidak enak, Bapak Ibu Saudara. Dan
Kalau kita sekarang masih tertipu 50 juta, puji Tuhan, sadar waktu 50 juta. Saya kenal ada satu ibu usianya 60-an gitu. Dia cerita, waktu itu dia belum terima Yesus. Dia cerita gini, dia tuh sukses dengan usahanya sendiri, berkembang. Kemudian dia ngomong, aku ikut trading. Saya ngerti zaman-zaman ini bukan trading, sebetulnya judi online. Tapi dia mungkin nggak tahu ya. Ingat ya, kayak binomo kayak gitu ya, semacam itu. Terus akhirnya dia main di situ. Kalau orang sudah kecemplung di situ, Bapak Ibu Saudara, itu pada akhirnya ceritanya dia rugi 10M. Kemudian ruko semuanya habis dijual, masih punya utang. Jadi di usianya yang 60 sekian, dia masih punya tanggungan utang dari kesalahannya itu. Saudara bersyukur kalau rugi 50 juta. Kalau dibandingkan 10M rugi 100 juta, 100 juta masih ada apa-apa lah ya. Tapi kalau kita tidak tahu, kita akan tergelincir lebih dalam, lebih banyak lagi. Jadi kita akan menyadari dari masalah yang kita hadapi, Tuhan kepingin kita tahu bahwa kita ini masih ada keserakahan. Kemudian kalau kita seringkali punya masalah, buka usaha buntu, buka usaha ini lagi gagal, rasanya semuanya rugi. Tetapi Tuhan pun bisa memakai situasi seperti itu untuk tujuannya. Tuhan tuh kepengen kita itu kasih tahu ke kita, karena kita ini nggak dengar. Mungkin dinasehati, dikesan, nggak dengar juga. Tuhan tuh kepengen ngeblok jalan kita supaya kita belok, karena bukan ke situ arahnya jalan kita. Rencana Tuhan nggak ke situ, belok-belok. Makanya sepertinya kok gagal ya. Jadi jangan sampai kita salah mengerti itu masalah bukan dari Tuhan, bukan, tetapi waktu kita mengalami kegagalan, Tuhan ikut campur, turut bekerja di dalamnya supaya kita tahu jalan kita tuh salah ke situ. Dan cara Tuhan untuk mengalihkan kita ke jalan yang benar itu ya, Tuhan itu akan memberkati. Bukan di situ, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memberi promosi. Mungkin saudara akan sadar dari setiap masalah yang kita hadapi itu, kita akan sadar bahwa kita tuh perlu melayani Tuhan. Yang selama ini mungkin kita tidak terlalu peduli, tetapi bisa dari situ kita mulai sadar, karena tanpa Tuhan kita ini nggak bisa buat apa-apa. Yang ketiga, Tuhan itu melalui masalah, Tuhan punya tujuan apa? Tuhan tuh pengen minta perhatian. Perhatian kita ini kembali kepada Tuhan. Selama ini saudara, perhatian kita terhadap kepada apa? Perhatian kita mungkin kepada kekecewaan dan sakit hati. Fokus terus nginget-nginget dulu sama ipar dikhianati, pasangannya diambil, ipar adalah maut. Sama mertua, saudara kecewa karena dibedakan dengan menantu yang lain. Sakit hati itu terus dibawa, dan perhatian kita hanya kepada sakit hati dan kekecewaan. Tuhan mau minta perhatian kita itu kembali diarahkan kepada Dia. Kemungkinan juga kita terlalu asik dengan pekerjaan, dengan hobi, dengan harta, dengan pacar. Untuk yang single, hati-hati ya. Masih banyak yang single kan di sini. Seringkali setan menghadirkan seseorang di dalam hidupmu. Yang single, perhatikan. Seringkali setan menghadirkan seseorang dalam hidupmu. Untuk apa? Untuk mengubah fokus. Yang dulunya melayani Tuhan sungguh-sungguh berapi-api, mulai fokusnya berubah. Dan itu rencananya setan. Dan paling mudah, jumbloners, paling mudah untuk mendeteksi mana yang dari Tuhan, mana yang bukan, pada saat kita berhubungan, membangun relasi, kita semakin mengasihi Tuhan, semakin mengejar Tuhan, tidak fokus kepada kesenangan-kesenangan duniawi. Saya ingat waktu saya dengan Pak Andrew mulai ngomong-ngomong, mau dibawa kemana? Saudara tahu ya, saya itu tidak pernah sekalipun terpuruk, down,
dalam waktu yang bersamaan. Meskipun kita mengalami kerugian finansial, mengalami apapun, saya ingat saya itu hanya satu kali rasanya pernah down. Tetapi suami saya nggak pernah. Itulah God's perfect choice untuk saya. Karena saya tidak pernah jatuh, down, lesu bersamaan. Makanya kami semangat terus. Saya ingat malah satu waktu di Malang itu saya pernah mengalami down. Dan mungkin perhatian kita sekarang kepada kenyamanan. Seringkali orang yang baru bekerja, masih merintis karir, dulu mahasiswa, semua dihemat-hemat. Aduh, makan nasi padang terus ya, tanpa rendang, cuman daun singkong, sambelnya yang banyak, kuahnya dibanyakin gitu kan. Mahasiswa begitu sudah bekerja, tahu rasanya pegang duit, mulai fokusnya kenyamanan, cari kesenangan yang dulu nggak pernah dia rasakan, bener kan? Dulu nggak pernah loh aku makan di kafe, ngopi, sekarang puas-puasin di situ, kayak balas dendam dengan masa lalunya yang kekurangan. Tetapi melalui penderitaan yang kita alami, Tuhan tuh kepengen menarik perhatian kita itu kembali kepada Tuhan, bukan kesenangan kita. Mungkin selama ini kita kan jadi malas bangun pagi. Kalau orang malas bangun pagi untuk mencari wajah Tuhan, itu karena apa? Dia sedang memberi kenyamanan kepada kedagingannya. Nyaman. Karena apa? Ya memang enak, Bapak Ibu Saudara. Tidur, bangun siang itu enak. Dan kita mulai ditarik sama Tuhan melalui kesulitan. Ingat ya, bangun hubungan dulu dengan aku sebelum beraktivitas. Ingat ya, ayo bangun, makanya cari wajah Tuhan dulu. Dari masalah itu Tuhan kepengen menarik perhatian kita kepada Tuhan. Yang keempat, Tuhan ingin kita menyerahkan sesuatu kepada Dia. Mungkin kita tuh menggenggamnya terlalu kuat. Apa saja yang kita suka kita genggam terlalu kuat. Dan Tuhan kepengen kita melepaskan itu karena Tuhan tidak berkenan, karena Tuhan sanggup memberikan yang lebih baik dari itu. Apa yang kita genggam, kita pegang selama ini? Mungkin kebiasaan dosa yang lama, kebiasaan buruk yang sepertinya, yang sebenarnya saudara tuh tahu itu tidak baik, itu tidak benar, tetapi saudara keras kepala, saudara pegang itu. Kalau dinasehati teman tersinggung, kalau disinggung yang itu, jangan coba-coba ya ngomong yang itu ya sama aku. Dan Tuhan kepengen kita melepaskan itu karena Tuhan bisa ganti yang lebih baik. Dan yang terakhir, Tuhan ingin melalui masalah, penderitaan, kesulitan yang kita hadapi, kita semakin serupa dengan Dia. Kita baca Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Serupa di dalam karakter. Tuhan tuh kepingin karakter kita ini serupa dengan karakter Kristus. Jangan sampai orang melihat kita ini aktif di gereja tetapi membuat orang itu malas datang ke gereja. Karena apa? Karena karakter kita belum diubahkan. Kalau karakter kita tidak semakin diubahkan, memang itu proses, Bapak Ibu Saudara ya. Tidak ada yang instan, susah. Suami saya mau mengubah saya susah, saya mau mengubah dia juga susah. Itu perlu proses, tetapi kita ada progres, ada perubahan yang terus meningkat, semakin serupa dengan Kristus. Semua yang terjadi dalam hidup kita, mungkin relasi dengan teman tidak baik, mungkin relasi dengan pasangan tidak baik, tetapi semuanya itu dipakai Tuhan untuk memproses karakter kita, supaya karakter kita semakin serupa dengan Kristus. Yang penting saudara fokusnya itu jangan kepada masalah, jangan kepada penderitaan dan kesusahan kita. Kalau kita fokusnya kepada kesusahan kita, kesusahan dan kesulitan itu akan nampak menjadi besar. Kayaknya berat banget, besar banget. Dan akhirnya kita semakin lama, kalau kesulitan itu semakin besar, semakin lama kita akan semakin meragukan Tuhan. Tetapi fokus kita harus kepada Tuhan. Contohnya Daniel. Sudah tahu semua kan kisah Daniel?
Waktu Daniel harus masuk ke gua singa, fokusnya Daniel itu kepada kemahakuasaan Tuhan yang menciptakan singa. Kalau Tuhan menciptakan singa, Tuhan bisa membungkam itu mulutnya singa, sehingga singa tidak menggigit, tidak memakan Daniel. Kalau Tuhan bisa mengubah air biasa yang biasa untuk cuci kaki, kemudian diubah menjadi air anggur, Tuhan yang sama juga bisa mengubah penderitaan kita menjadi sukacita. Kenapa kita tidak bisa bersukacita waktu kita melewati kesulitan-kesulitan kita? Tuhan sanggup mengubah itu menjadi sukacita. Kita baca di Roma 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara, aset terbesar yang kita miliki bukan duit di bank, bukan rumah yang banyak. Aset yang terbesar yang kita miliki adalah iman dan pengharapan. Iman itu percaya janji Tuhan dan kita bertindak sesuai dengan janji firman Tuhan itu. Kalau saudara mau mendapatkan manfaat dari masalah, penderitaan, kesulitan yang kita alami, ayo kita pakai iman kita. Kalau orang mau pakai iman, jangan tanya gimana caranya. Iman itu timbul dari pendengaran firman Kristus. Saudara tidak mungkin bisa beriman kalau saudara tidak rutin untuk membaca firman Tuhan. Saya pernah sampaikan beberapa bulan yang lalu, saya lupa. Sesuatu yang tidak konsisten tidak berdampak. Saudara baca seminggu sekali Alkitab, tidak berdampak. Harus dilakukan secara konsisten, maka itu yang akan berdampak. Iman kita akan timbul. Dan iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Firman Tuhan itu bukan teori, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan itu bukan teori, tapi mari kita mulai cek. Apa yang kita lakukan waktu masalah datang, kesulitan datang, penderitaan itu datang? Mau main game? Pelampiasannya, pelariannya karena masalah datang main game. Ada lagi yang merokok, itu lagi stres, gayanya udah oke kan? Lagi stres. Ada yang seperti itu. Pelariannya apa waktu dapat masalah? Menambah waktu kerja, lembur. Nggak salah, nanti saya dipikir anti kerja. Nggak salah, asal tidak mengorbankan jam-jam kita beribadah, jam-jam kita berhubungan dengan Tuhan. Saya undang pemain musik WL Singer untuk naik. Jadi kalau kita tidak mau pakai cara firman Tuhan, sekali lagi saya ingatkan, kalau kita tidak mau pakai cara firman Tuhan, double ruginya. Oh, bukan double mungkin, triple ruginya. Jadi kalau kita tidak mau rugi, ayo kita praktekkan firman Tuhan ini. Ayat terakhir, Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Penyertaan Tuhan itu selalu ada untuk kita. Tidak terlihat Bapak Ibu Saudara. Mungkin saudara tidak melihat tangannya yang memegang kita, tetapi percayalah firman Tuhan bilang, sekali-kali dia tidak akan meninggalkan kita. Dia akan melalui masalah kita ini bersama-sama, karena dia punya tujuan. Mari kita datang sama Tuhan, renungkan firman Tuhan ini baik-baik. Selama ini respon kita bagaimana? Ayo kita ubah supaya kita bisa mendapatkan manfaat, masalah kita cepat selesai, dan melalui apa yang kita alami, kita bisa menjadi kesaksian buat banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan.